Selamat bertemu kembali di channel Abah Samuel. Hari ini kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan tentang dinamika. Mari belajar bersama solusi soal dinamika rotasi. Oke, yang pertama ya. Baik, kita lihat soal yang pertama. Panjang batang yang massanya 2 kg dan panjang 100 cm bekerja 3 gaya. Masing-masing F1 2 Newton, F2 4 Newton, dan F3 5 Newton. Percepatan gravitasi bumi di tempat tersebut G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jarak BD 60 cm, BC 20 cm, dan titik pusat massa di titik C. Maka momen gaya yang bekerja terhadap titik B adalah, yang pertama kita lihat gambarnya. Gambar ini itu ada 3 gaya. Gaya F1, F2, F3. F2 itu membentuk sudut 30 derajat terhadap batang tersebut. Tetapi ingat bahwa pada batang ini memiliki massa sebesar 2 kg. Berarti bukan hanya 3 gaya saja yang bekerja, tetapi ada 4 gaya, yaitu gaya berat. Gaya berat. Nah, ini gaya berat. Gaya berat itu selalu terletak di pusat massa, atau di tengah-tengah dari batang tersebut. Yang bisa dilihat ini, yang bisa dilihat di kursor ini merupakan gaya berat yang bekerja pada batang tersebut. Di soal situ dikatakan bahwa titik B itu sebagai pusat rotasinya. Ditanya berapa momen gaya terhadap titik B, berarti titik B sebagai pusat rotasinya. Karena titik B sebagai pusat rotasinya, maka terlebih dahulu kita tentukan lengan momen atau lengan gaya dari keempat gaya ini, gaya F1, F2, F3, dan gaya berat. Yang pertama, kita lihat di layar, ini merupakan lengan gaya untuk F1. Kita beri nama dia itu L1. Kemudian yang berikut, jarak dari B ke C itu kita beri nama itu L2 karena dihasilkan oleh gaya F2. Kemudian jarak dari titik B ke titik D itu kita sebut L3 atau lengan gaya 3. Seperti ini, dengan gaya 3. Sementara gaya keempat atau salah satu gaya yang bekerja juga adalah gaya berat. Gaya berat itu kita bisa cari dengan cara mengalihkan antara massa benda tersebut dan juga percepatan gravitasi. Nah, itu tidak asing lagi untuk sahabat-sahabat semua ya. Kemudian bagaimana kita menggunakan persamaan? Ini merupakan L-set. L-set itu kita sebut sebagai lengan gaya untuk gaya berat. L-set itu jarak dari titik B ke titik C. Karena titik B sebagai pusat rotasi. Ya, ini L-set atau lengan gaya untuk titik berat. Sekarang kita lihat coba di proses penyelesaian. Nah, penyelesaian itu di situ digunakan simbol torsi, tapi yang terbaik itu seperti huruf T ya. Nah, tapi yang dimaksud itu torsi atau torsi B sama dengan torsi A tambah torsi Z tambah torsi C tambah torsi D. Kenapa di sini disebut sebagai torsi B? Karena titik B sebagai pusat rotasi. Jadi kalau titik B sebagai pusat rotasi berarti ada 4 gaya. Gaya F1, F2, F3, dan gaya berat yang bekerja pada batang tersebut. Ingat bahwa kalau kita bicara tentang momen gaya, itu selain punya nilainya, dan juga punya arahnya. Arah rotasi untuk momen gaya atau arah gerak, arah dari sebuah gaya yang bekerja pada sebuah benda, itu sudah seperti video sebelumnya, bahwa untuk momen gaya yang searah dengan putaran jarum jam, itu kita beri tanda positif, sementara untuk berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam itu kita beri tambah negatif. Nah, untuk soal ini
Ini 4 gaya ini dia searah dengan arah putar jarum jam. Kenapa? Nah, di sini titik B sebagai pusat rotasi F1, dia ditarik ke atas, berarti dia berputar ke kanan atau searah dengan putar jarum jam. Kemudian F2 dia ditarik ke bawah terhadap sumbu, terhadap batang sebesar 30 derajat. Nah, berarti F2 ini dia tarik ke bawah, berarti batang ini akan berputar searah dengan putar jarum jam. Kalau ditarik ke bawah, berarti batang ini akan berputar ke bawah. Kenapa? Karena di titik B sebagai pusat rotasi. Begitu juga dengan gaya F3. Kalau ditarik ke bawah juga, maka dia akan berputar searah putar jarum jam. Kenapa? Karena titik pusat rotasinya ada di sebelah kiri dari gaya F3. Kemudian gaya berat. Gaya berat juga sama. Ketika gaya berat ini yang mengakibatkan batang ini berputar, itu dia bergerak searah dengan arah putar jarum jam. Sehingga di sini bisa diperhatikan, torsi A itu kita bisa cari nilainya dengan menggunakan rumus F1 kali R1, torsi Z itu kita bisa gunakan rumus gaya berat dikali dengan LZ. LZ itu merupakan dengan gaya untuk gaya berat ya. Kemudian F2 sin theta. F2 sin 30 derajat L2. F2 ini membentuk sudut 30 derajat terhadap batang. Ini. Kemudian F3 dikali L3. F3 di sini dikali L3. Setelah kita masukkan atau tulis persamaannya, kita tinggal masukkan masing-masing nilainya. F1 itu 2 Newton, L1 itu. Nah, di sini saya gunakan 0,4. Dapat dari mana 0,4? Karena ini panjang AGB itu panjangnya itu 40 cm. Kenapa sehingga 40 cm? Kita lihat sini bahwa panjang BD itu panjangnya 60 cm. Dari titik B, titik pusat rotasi sampai titik D itu 60 cm. Maka secara otomatis dari A ke B itu panjangnya 40 cm. Kenapa 40 cm? Karena di sini panjang batang ini adalah 100. Jadi ini kalau dari titik B ke D ini 60 cm, maka A ke B ini panjangnya 40 cm. Maka dengan gaya untuk F1 itu 40 cm. Ingat, 40 cm itu kita konversi ke meter. Maka kalau dari cm ke meter itu kan kita bagi dengan 100. Jadi 40 bagi 100 itu kan nilainya 0,4. Jadi F1 2 kita kalikan dengan 0,4. 0,4 itu merupakan 0,4 meter ya. Itu merupakan panjang dengan gaya F1. Kemudian kita tambahkan untuk momen gaya yang dihasilkan oleh gaya berat. Gaya berat. Gaya berat itu kita bisa cari massa benda dikali dengan percepatan gravitasi. 20 dikali 10, kemudian kita kalikan dengan gaya untuk gaya berat. Dengan gaya titik berat itu titik Z. Nah, panjang dari BZ. Panjang BZ itu panjangnya berapa sih? Maka kita bisa tentukan dengan cara bagaimana? Kita bisa tentukan begini. Kita lihat dari panjang B ke C. B ke C itu panjangnya itu 20 cm. Maka B ke Z itu titik B ke titik C itu panjang 10 meter, titik Z ke titik C itu panjangnya 10 meter. Maka jumlah totalnya B ke Z itu panjangnya 20 cm. Maka lengan gaya untuk gaya berat itu adalah 10 cm. Dari titik B ke titik C itu panjangnya 10 cm. Masih sama seperti yang tadi, bahwa setiap satuan yang tidak standar kita harus konversi ke satuan standar. Jadi 10 cm kita konversi ke meter itu jadinya 0,1. Kenapa? Karena 10 dibagi 100 itu nilainya 0,1. Kemudian kita ditambahkan lagi untuk gaya F2 sin 30 derajat dikali L2. F2 itu berapa nilainya? 4 Newton. Kita kalikan dengan sin 30 derajat. Kalau nilai sin 30 derajat itu setengah atau 0,05. Jadi F2 sin 30 derajat kita tulis 4 dikali 0,5. Kemudian L2. L2 itu dengan gaya untuk gaya F2. Panjangnya dari mana? Dari titik B ke titik
C. Ingat bahwa kalau dari titik B ke titik C itu panjangnya 20 cm. Nah, maka lengan gaya untuk gaya F2 itu 20 cm. Nanti 20 cm itu kita konversi ke meter, maka dapat nilainya itu 0,2. 0,2 itu dari mana? 20 dibagi 100, masih yang sama ya. Itu jadi 4 dikali 0,5 dikali 0,2. Ditambah lagi untuk momen gaya yang dihasilkan oleh gaya F3 dan L3. L3 itu nilai F3 itu nilai berapa? 5 Newton. 5 Newton. Kemudian lengan gaya untuk F3 itu berapa? Nah, dari titik B sampai titik D. Ingat bahwa panjang dari B ke D itu panjangnya itu nilainya itu 60 cm. B ke D dengan gaya untuk gaya F3. 60 cm. 60 cm ini kalau kita konversi ke meter dapatnya itu 0,6. Maka F3 dikali L3 itu nilainya itu 0,6 dikali dengan 5 atau 5 dikali 0,6. Setelah kita masukkan semua di sini, kita langsung melakukan perkalian di sini. 2 kali 0,4 itu nilainya 0,8 ditambah 2 kali 10. 2 kali 10 itu kan 20. 20 dikali 0,1 itu nilainya 2. Atau 10 dikali 0,1 nilainya 1. 1 dikali 2 ya nilainya tetap 2. Kemudian ditambah 4 dikali 0,5. 4 dikali 0,5 itu kan 2. 4 dikali 0,5 itu kan 2. 2 dikali 0,2 itu nilainya 0,4. Maka ditambah 0,4. Kemudian ditambah 5 dikali 0,6. Kalau 5 dikali 0,6 itu nilainya 3. Nah, setelah dapat semua nilai ini, kita tinggal jumlahkan. 0,8 ditambah 2 itu nilainya 1,0 ya. 1 atau 1,0 ditambah 0,8 ditambah 2 itu nilainya 2,8 ya. 0,8 ditambah 2 itu nilainya 2,8. Kemudian 2,8 itu ditambah 0,4 itu hasilnya 3,2. 3,2 ditambah dengan 3 itu hasilnya 6,2 Newton meter. Ini hasilnya. Jadi momen gaya terhadap titik B sebagai pusat rotasinya itu sebesar 6,2 Newton meter. Karena nilai momen gaya ini bernilai positif, maka arah putar batu tersebut itu berputar searah putaran jarum jam. Seperti itu. Nah, itu soal yang pertama. Kita lanjut pada soal yang berikutnya, soal 2. Soal 2, seperti ini bentuk soalnya. Batang homogen tak bermassa sepanjang 2 meter. Ini soal ini, kalau tadi soal pertama itu bermassa, yang ini tak bermassa, massanya diabaikan. Batang homogen tak bermassa sepanjang 2 meter, dipengaruhi gaya seperti gambar. Besar F1, F2 sama dengan 1 Newton dan besar FA sama dengan FB sama dengan 1 Newton, berarti FA itu nilainya 1 Newton, FB juga 1 Newton ya, karena sama. Dan FC sama dengan 2 Newton. Momen gaya yang bekerja terhadap titik A adalah momen gaya terhadap titik A. Di sini awas terkecoh ya, terkecoh dengan ada 3 gaya yang bekerja pada batang tersebut. Ingat, karena di sini dia bilang apa? Titik A sebagai pusat rotasi. Walaupun di titik A ini ada gaya yang bekerja, secara otomatis bahwa gaya ini tidak bisa menghasilkan momen gaya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki lengan gaya. Atau dengan bahasa sederhananya itu, untuk titik A itu walaupun ada gaya yang bekerja, berarti tidak bisa menghasilkan momen gaya. Kenapa? Karena dia sebagai pusat rotasi. Berarti ada 2 gaya yang bekerja pada batang tersebut. Ada gaya FB dan juga FC. Panjang dari titik A ke titik B itu panjangnya 1 meter. Panjang dari titik A ke titik C itu panjangnya 2 meter atau panjang total batang ya. Atau dari titik B ke titik C itu panjangnya 1 meter. Nah,
sehingga panjang totalnya itu 2 meter. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana cara menyelesaikan. Ini kita sebut sebagai LB, lengan gaya untuk gaya FB. Kemudian yang ini kita sebut sebagai LC atau lengan gaya untuk gaya FC. Kenapa diukur dari A, titik A? Karena A itu sebagai pusat rotasinya. Jadi jangan terpengaruh dengan gaya FA sini ya. Walaupun ada 3 gaya yang bekerja, tapi ingat konsepnya itu. Karena A sebagai pusat rotasi, maka gaya FA itu tidak mempengaruhi atau tidak menghasilkan momen gaya. Pas sederhananya gitu. Terus bagaimana cara menyelesaikannya? Ini proses penyelesaian. Di sini ada 2 gaya. Karena titik A sebagai pusat rotasi, berarti kita tahu bahwa ada 2 gaya yang mengakibatkan batang ini berotasi berputar, yaitu FC dan FB. Itu ada 2 momen gaya yang mengakibatkan batang ini berputar. Kemudian setelah kita tahu itu, kita harus tentukan juga arahnya. Arahnya itu kemana sih untuk 2 momen gaya yang bekerja pada batang. Kalau FC, gaya FC itu kalau titik A sebagai pusat rotasi, maka kalau kita tarik ke bawah, maka benda ini, batang ini akan berputar searah putar jarum jam. Dia berputar dari bawah ke atas, atau dia berputar searah putar jarum jam. Kemudian FB ini ditarik ke atas searah pusat rotasi titik A. Kalau ditarik ke atas, maka dia akan berputar berlawanan arah dengan arah putar jarum jam. Jadi kalau ditarik alfa berarti arah putar jarum jam berlawanan dengan arah putar jarum jam. Sehingga di sini torsi untuk FC dengan LC itu positif, sementara momen gaya yang dihasilkan dari gaya FB dengan lengan FB itu negatif ya, negatif FB dikali LB. Kenapa? Karena arah putarnya itu berlawanan dengan arah putar jarum jam. Jadi itu pertama atau kalian harus tahu itu arahnya kemana, sehingga dengan mudah menggunakan persamaan torsi. Nah, setelah itu kita masukkan sini. Di sini kita biasanya torsi A sama dengan torsi C tambah torsi B. Nah, ini bukan torsi B tapi torsi A ya, mohon maaf salah penulisan. Maka torsi A itu sama dengan FC dikali dengan LC ditambah negatif LB dikali dengan LB. FC itu nilainya berapa? FC itu nilainya 2. Lengan gaya untuk gaya FC itu berapa sih? Panjangnya 2, berarti 2 kali 2 ditambah FB. FB itu nilainya berapa? FB itu nilainya 1 Newton. Terus LB-nya sini dari sini ke sini itu 1 meter. Maka kita negatif 1 kita kali dengan 1. Kenapa sehingga di sini FB itu nilainya negatif 1? Karena arahnya dia berlawanan arah dengan arah putar jarum jam. Jadi kita gunakan nilai negatif 1. Jadi 2 kali 2 itu 4 ditambah negatif 1 dikali 1 kan negatif 1. Maka 2 kali 2 ditambah negatif 1 atau sama dengan 4 dikurangi dengan 1. Nilainya itu 3 Newton meter. Karena momen gaya bernilai positif, maka arah putar batang tersebut searah putar jarum jam. Jadi pastinya batang ini kalau walaupun ada 2 gaya yang bekerja, kalau diberikan gaya masing-masing, maka batang ini akan berputar searah dengan arah putar jarum jam dengan nilai 3 Newton meter. Kalau titik A sebagai pusat rotasi. Ya. Jadi ingat kalau bicara tentang momen gaya, ingat yang pertama itu satuannya itu harus dikonversi ke satuan standar. Misalkan kalau sentimeter harus dikonversi ke meter ataupun milimeter harus dikonversi ke meter. Harus dikonversi. Kemudian yang kedua itu harus tahu arah putarnya. Arah putarnya. Kalau yang saya gunakan itu kalau berputar searah dengan putar jarum jam, arah putar searah dengan arah putar jarum jam itu
diberi tanda positif, sementara berlawanan arah dengan arah putar jarum jam itu diberi tanda negatif ya. Semoga bisa memahami. Intinya itu. Yang pertama, konversi satuan dari masing-masing besaran. Yang kedua, tentukan dulu arah putarnya. Itu soal nomor 2. Kemudian kita lanjut pada soal berikut, soal ketiga, soal terakhir ya. Untuk kali ini saya membahas 3 soal yang berkaitan tentang momen gaya. Soalnya begini, 2 gaya F1 dan F2 besarnya sama, masing-masing 8 Newton. F1-nya 8 Newton, F2-nya 8 Newton-nya, maksudnya seperti itu. Bekerja pada batang homogen seperti gambar. Nah, ini gambarnya. Agar diperoleh momen gaya sebesar 9,6 Nm terhadap poros O, maka panjang X adalah, jadi soal ini maksudnya gini, yang diharapkan itu berapa panjang X ini agar momen gaya yang dihasilkan oleh F1 dan juga dengan gaya L1 dan gaya F2 dan dengan gaya L2 itu menghasilkan momen gaya total yang besarnya itu 9,6 Nm terhadap poros O. Atau misalkan begini, bahasa sederhana itu, berapakah besar momen gaya yang dihasilkan oleh F1 dengan 3 meter dan juga F2 dan dengan gaya L2, sehingga menghasilkan, jika dijumlahkan, itu menghasilkan momen gaya sebesar 9,6 Newton. Jadi kalau misalkan 2 gaya yang bekerja pada batang ini, itu menghasilkan momen gaya dengan titik O sebagai pusat rotasinya, sebagai porosnya itu adalah 9,6 Newton meter. Tapi soal yang di sini ditanyakan berapa panjang X? X itu maksudnya jarak dari F1 ke F2. Seperti itu. Ya? Oke, sekarang kita lihat dulu. Ini kalau yang ini kita sebut dia sebagai lengan gaya F1 atau jarak dari pusat rotasi titik O sampai pada gaya F1. Itu kita sebut sebagai L1. Kemudian yang berikut ini kita sebut sebagai L2. L2 ya, jarak dari titik pusat O sampai pada F2 itu kita sebut sebagai L2. Tentunya nilai L2 itu bisa didapat dari 3 meter ditambah dengan X, kan? X ini kan belum diketahui nilainya. X yang ini yang akan kita cari. Nah, jadi L2 itu kalau L1 itu sama dengan 3 meter, maka L2 itu sama dengan 3 meter ditambah dengan X. Karena X yang mau kita cari. Nilai X ini belum diketahui nilainya. Nah, oke, kita lihat cara penyelesaiannya. Cara penyelesaiannya, torsi O sama dengan torsi 2 ditambah dengan torsi 1. Atau torsi 1 tambah torsi 2, sama saja. Nah, torsi O sama dengan torsi 2 ditambah torsi 1. Torsi 2 itu momen gaya yang dihasilkan oleh gaya F2 dan L2, sementara torsi 1 itu momen gaya yang dihasilkan oleh gaya F1 dengan L1. Seperti itu. Di sini dari soal itu kita tahu bahwa torsi B, bukan torsi B, ini torsi O. Torsi O itu maksudnya momen gaya yang dihasilkan dengan titik O sebagai pusat rotasinya. Maka sini salah tulis ya. Sebenarnya ini torsi O sama dengan F2 dikali L2. F2 kali L2 itu untuk torsi 2. Ditambah negatif F1 dikali L1. Negatif L1 dikali L1. Kenapa sih negatif sih? Nah, ini yang tadi sudah disampaikan dari awal. Bahwa ingat arahnya. Arahnya, bagaimana cara menentukan arahnya? Seperti tadi dari awal. Karena pusat O sebagai porosnya, maka kalau F2 ini ditarik ke bawah. Tapi kalau ditarik ke bawah, maka dia akan berputar searah dengan arah putar jarum jam. Maka di sini F2-nya positif. Ya. Sementara untuk F1,
F1 kalau batang ini ditarik ke atas, maka dia akan gaya akan berlawanan arah dengan arah putar jarum jam. Karena porosnya di titik O. Jadi kalau ditarik ke atas, maka dia akan berlawanan arah dengan arah putar jarum jam. Nah, sehingga di sini saya gunakan negatif F1 dikali L1. Sekarang kita masukkan nilai masing-masing. Torsi O itu nilainya itu 9,6 di sini ya. Torsi O. Ya, untuk torsi O itu momen gaya penjumlahan atau jumlah antara torsi 1 dan juga torsi 2. Itu nilainya itu 9,6 Nm. Tapi di soal ini bukan dicari itu. Dicari itu nilai X-nya. Berapa nilai X-nya agar momen gaya yang dihasilkan dari torsi 1 dan torsi 2 itu besarnya itu 9,6 Nm terhadap rotasi di titik O. Nah, selanjutnya sini ya. Nah, jadi 9,6 sama dengan F2 itu kan berapa nilainya? F1 dan F2 itu nilainya 8 Newton. 8 Newton. 8 dikali L2. L2 di sini, L2 itu jarak dari titik pusat rotasi O sampai pada F2. Di sini, itu yang diketahui itu L1 atau jarak dari titik pusat O sampai pada F1 itu 3 meter. Karena L2 itu dari pusat O sampai F2, maka 3 meter ini kita tambah dengan X. Maka di sini 3 ditambah dengan X. 3 tambah X itu merupakan apa? Nilai dari L2. Kemudian kita tambah negatif F1 dikali L1. Maka negatif L8 dikali dengan 3. Kenapa? Ya, karena L1 ini kan panjangnya 3 meter. Sehingga sudah 9,6 sama dengan. Nah, ini kalau bentuk persamaan seperti ini, bahasanya itu atau orang sering katakan itu kita kali masuk gitu, kali satu persatu nilainya atau variabelnya. Maka 8 dikali 3 itu 24, ditambah 8 dikali X itu 8X, tambah negatif 8 dikali 3 itu hasilnya negatif 24. Nah, kita bisa tulis dalam bentuk yang lain itu 9,6 sama dengan 8X ditambah 24 kurang 24. Nah, kalau 24 kurang 24 itu berarti kan nilainya 0 ya. Maka itu X sama dengan 9,6 dibagi dengan 8. Karena kita mau cari nilai X. Nah, di sini jangan diingat lagi karena 24 kurang 24 itu kan 0. Tapi kita hanya lihat 9,6 dan 8X itu. X sama dengan 9,6 dibagi 8. Itu hasilnya itu 1,2 meter. Jadi jarak dari F1 ke F2 atau X itu nilainya itu 1,2 meter. Itu jarak X-nya. Tapi kalau ditanya berapa panjang L2-nya? Panjang L2-nya berarti 3 ditambah dengan 1,2 meter. 3 meter ditambah 1,2 meter itu berarti panjang L2 itu besarnya itu 4,2 meter. Tapi tidak ditanya panjang L2 ya, ditanya itu panjang X-nya. X-nya itu 1,2 meter. Seperti itu cara menyelesaikan. Baik, ya itu penjelasan beberapa soal, 3 buah soal. Kiranya apa yang disampaikan itu bisa